Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat beribadah di minggu setelah Trinitatis pertama. Untuk memulai acara kita, mari kita bersatu teduh sejenak. Kita bernyanyi dari mata acara nomor 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengar firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menyimpan di dalam hati kami, agar kami penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami, ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang pendek ini dengan baik. Terima kasih kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Firman Tuhan sebagai pendahulu khotbah diambil dari 2 Korintus 10 ayat 18 sampai dengan 26. Kita membaca secara bergantian. Demikian firman Tuhan. Perhatikanlah bangsa Israel menurut daging. Bukankah mereka yang makan apa yang dipersembahkan mendapat bagian dalam pelayanan mezbah? Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat.
Atau maukah kita membangkitkan cemburu Tuhan? Apakah kita kuat daripada Dia? Jangan seorang pun yang memberi keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita bersama-sama, ya, karena bumi segala isinya adalah milik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Dari lembah sengsaraku, ku berseru ya Tuhan. Dengarlah suara hamba-Mu, doaku pun kabulkan. Jikalau kesalahanku terus teringat oleh-Mu, tak dapat ku bertahan. Hai Israel, berharaplah kepada Tuhan saja. Maha pengasih Dialah, menolong kau percaya. Umatnya dibebaskannya dari segala dosanya, diberinya hidup baru. Marilah kita merenungkan sejenak segala sesuatu perbuatan kita yang kurang berkenan di mata Tuhan. Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu, mengaku dan menyesali segala dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan dan dosa kami yang kami perbuat di hadapan-Mu. Oleh karena kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoncang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan goncang. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
kita mendengarkan KUR dari Komunitas Jalinan Ibu-Ibu GKPI Wilayah 2.
Kita bernyanyi. Yesus segala-galanya, kawanku abadi. Setiap datang padanya, berkat kan diberi. Surya dan hujan berselang, hasil tanaman dan kembang, semuanya karunia sobatku. Yesus segala-galanya, temanku terdekat. Padanya ku berserah sekarang dan tetap. Hidupku mulia, bersamanya bahagia. Hidup kekal karena sobatku. Hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Hukum yang ke-9 dan ke-10 beserta maksudnya. Demikian hukum Tuhan. Hukum yang ke-9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Maksudnya adalah kita harus menghormati dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, ataupun memfitnah maupun bersaksi dan berjanji palsu dan merendahkan martabat orang lain. Kita harus saling menopang dan menyatakan sejujurnya bahwa hanya menyaksikan kebaikan orang lain. Janganlah bersaksi atas perkara yang tidak jelas diketahui. Sebab Tuhan menginginkan kita hidup sebagai orang yang percaya di dalam hal kecil maupun hal yang besar. Hukum yang ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembu atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya kita harus hormat dan kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita memanfaatkan kesempatan untuk menipu dan memperdaya orang lain. Untuk menguasai harta dan warisan, kita harus menolong mereka menguasakan miliknya. Jangan menghasut istrinya maupun pembantunya. Sepatutnya kita menasihati dan membimbing mereka jika perangainya tidak setia dalam hidup rukun dalam satu rumah. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Kita bernyanyi. Aku percaya Allah
percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita sama jemaat segala abad di seluruh dunia ini. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Mari kita dengar sejenak pemberitahuan penggalangan dana untuk pengadaan Videotron. Salah satu program dari Seksi Sarana dan Prasarana di tahun 2026 ini adalah pengadaan 2 unit Videotron sebagai alat penunjang dalam pelayanan ibadah minggu. Program ini telah disahkan di sidang umum jemaat dan menghasilkan akan diadakan 5 kali penggalangan dana melalui amplop bantuan. Untuk ini yang kami bagikan di seluruh jemaat yang beribadah pada setiap minggu pertama setiap bulan, dimulai dari bulan Mei. Penggalangan dana tahap pertama telah dilaksanakan tanggal 10 Mei pada hari Minggu. Minggu tanggal 7 Mei juga akan dilaksanakan kembali penggalangan dana kedua di semua sesi ibadah sampai saat ini. Perolehan dana yang terkumpul dari amplop, QRIS ataupun transfer sebesar 39.925.983. Dana yang dibutuhkan untuk 2 unit Videotron adalah sebesar 196 juta. Kiranya seluruh jemaat yang beribadah dapat mendukung rencana pengadaan Videotron tersebut dan berpartisipasi melalui amplop yang telah dibagikan tadi sebelum masuk ibadah. Amplop tidak diserahkan pada saat pengumpulan persembahan, tetapi diserahkan selesai ibadah dengan memasukkannya ke dalam kantong persembahan yang berwarna hijau yang disediakan di 3 pintu gereja, yaitu di depan pintu kiri kanopi dan di depan pintu kanan kanopi, atau di kantong persembahan yang disediakan di meja dekat pintu gerbang keluar. Selain dengan amplop, juga dapat mendukung melalui QRIS yang disediakan dengan menambahkan kode 2 di belakang transfer. Misalnya 100.000, maka ditransfer menjadi 102.000. Juga dapat mendukung melalui transfer ke rekening gereja kita. Nomor rekening tertera di amplop. Demikian kami harapkan agar seluruh jemaat kita yang beribadah di tempat ini dapat sama-sama berpartisipasi. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi. Yang teguh
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu demi Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Firman Tuhan yang akan kita renungkan sebagai khotbah dalam minggu kita hari ini, di minggu pertama setelah Trinitatis, dipersiapkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-15. Mari kita akan membaca ayat firman Tuhan ini secara bergantian. Ayat yang terakhir nanti kita akan baca bersama. Mazmur 50 ayat 7 sampai 15, demikian firman Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allah, Allahmu. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Kita bersama, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita dalam minggu hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap semua kita dalam keadaan sehat. Doa dan harapan saya ini kiranya kita semua juga penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan dalam ibadah hari ini. Itu harapan kita, saudaraku. Dan kiranya lewat firman yang kita akan baca, yang sudah kita baca dan akan kita renungkan ini, kita semua sama-sama beroleh berkat rohani dari Tuhan. Hari ini kita sudah masuk dalam minggu pertama setelah Trinitatis, yaitu minggu di mana Allah menyatakan dirinya sebagai Allah Tritunggal, pencipta, pemelihara, penyelamat dan pemelihara hidup kita. Dia bukan hanya pencipta langit dan bumi, tetapi dia juga adalah yang peduli, karena dia adalah pemilik segala ciptaannya termasuk hidup kita. Melalui Mazmur 50 ayat 7 sampai 15 yang sudah kita baca tadi, sesungguhnya ini merupakan ungkapan teguran Tuhan kepada umat Israel yang sesungguhnya mereka masih rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, rajin memberikan persembahan korban kepada Tuhan. Tetapi mereka kehilangan pengertian yang benar tentang Tuhan. Itu yang membuat sehingga Tuhan menegur mereka. Mereka mengira bahwa korban-korban yang mereka bawa adalah sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Jadi seakan-akan apa yang mereka lakukan itu merupakan kebutuhan Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini merupakan kekeliruan dalam konsep beribadah kita. Ketika kita beribadah, bukan untuk memenuhi kebutuhan Tuhan kita beribadah, tetapi itu lebih kepada bagaimana kita memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan rohani kita. Itulah yang kita lihat dari kebenaran ini. Tuhan menegur mereka dan Tuhan berkata kepada mereka, mengapa engkau memikirkan tentang apa yang akan kau beri kepadaku? Karena kira-kira seperti itu. Bukankah segala sesuatu adalah milikku? Segala sesuatu kepunyaanku. Dunia dan segala isinya adalah ciptaanku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang harus kita pahami dari penjelasan firman Tuhan hari ini. Tema khotbah kita adalah dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana kita memahami kebenaran ini. Apakah kita benar-benar sepakat bahwa dunia ini masih milik Tuhan?
Saya meragukan ini sekarang karena banyak orang berpikir dunia ini miliknya, milik sekelompok orang, milik ya orang-orang tertentu atau milik kita, seperti itu. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan di minggu pertama Trinitatis hari ini, kita ingin diingatkan Tuhan, apapun yang ada di dunia ini, semua ini milik Tuhan. Jadi kalau kita memiliki sesuatu dalam tanda kutip, lalu itu apa? Itu merupakan anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita, yang harus kita pelihara dan harus kita syukuri. Itu yang kita lihat dari kebenaran ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sesuai tema kita hari ini, dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Pemazmur di sini hendak menunjukkan kepada kita bahwa Allah tidak bergantung kepada manusia. Allah tidak membutuhkan persembahan kita untuk melengkapi dirinya atau melengkapi sesuatu yang mungkin kurang dalam dirinya, karena sesungguhnya tidak ada yang kurang pada Allah. Dia adalah Allah yang sempurna atas segala apapun dalam dirinya sendiri. Jadi bukan karena ada sesuatu yang kurang bagi Allah sehingga kita harus melakukan sesuatu kepada Dia. Kadang-kadang memang kita sebagai manusia merasa bahwa dengan memberikan persembahan kepada Tuhan, dengan kita terlibat dalam pelayanan di gereja atau melakukan berbagai kegiatan-kegiatan rohani, kita merasa telah berjasa kepada Tuhan. Sehingga ketika kita telah melakukan semua itu, seakan-akan kita berhak untuk menuntut kepada Tuhan. Aku telah buat ini Tuhan, aku telah melakukan itu Tuhan. Seakan-akan Tuhan berutang kepada kita atas apa yang kita lakukan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Allah mengingatkan kita semua hari ini bahwa sesungguhnya semua yang kita lakukan itu, sesungguhnya itu adalah bentuk bagaimana kita mensyukuri anugerah Allah yang kita terima. Bukan untuk membuat Tuhan seakan-akan berutang kepada kita atas apa yang kita lakukan. Karena itu yang Tuhan cari dari hidup kita sebenarnya bukanlah banyaknya persembahan yang kita buat kepada Tuhan. Bukan banyaknya pelayanan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tetapi bagaimana hati kita melakukannya. Itu yang ingin Tuhan cari hari ini. Tuhan sedang mencari hati kita. Ketika kita memberi korban persembahan, ketika kita melayani, apa yang ada di hati kita ketika kita melakukan itu? Ini yang Tuhan cari sebenarnya. Bukan persembahannya, bukan pelayanannya. Karena Tuhan ingin mencari apa yang ada di hati kita. Hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Jika kita mau melakukan sesuatu untuk Tuhan, itu merupakan tanda bahwa hati kita mengasihi Tuhan. Itu yang sebenarnya Tuhan cari dari diri kita. Hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di mana kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan bagi kita. Sehingga oleh karena perbuatan Tuhan itu, hati kita semakin terpaut untuk semakin mengasihi Tuhan dan bersyukur kepadanya. Dari penjelasan teks ini saudaraku, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan menjadi perenungan melalui khotbah ini, yang mudah-mudahan saya katakan ya, karena tidak sama pemahaman, saya berdoa mudah-mudahan kebenaran ini memberkati kita semua. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita. Yang pertama adalah kita harus tahu sebagaimana keinginan Tuhan melalui khotbah ini bagi kita, kita diingatkan bahwa sesungguhnya ditekankan hari ini kepada kita, Allah adalah pemilik segala sesuatu. Ini dulu yang kita harus bahas. Sesungguhnya tak ada tawar di situ. Kita tidak perlu bertawar dengan Tuhan. Ini milik siapa Tuhan? Kita harus tahu hari ini sesungguhnya apapun yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan. Termasuk hidup kita pun adalah milik Tuhan. Napas kita pun adalah milik Tuhan. Hartamu pun milik Tuhan. Pengetahuanmu pun milik Tuhan. Ini yang perlu kita pahami dulu lewat kebenaran ini. Karena temanya kan dunia dan segala isinya adalah milik Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah miliknya. Tidak ada kata tawar di situ. Ayat 10 sampai ayat yang ke-12 kita akan lihat di sana, sebab punyakulah segala binatang dan ternak di bukit dan ya semuanya di situ katakan yang banyak itu. Yang saya ingin sampaikan kepada kita hari ini melalui kebenaran ini,
Pernyataan ini menegaskan kepada kita tentang kedaulatan Allah atas seluruh ciptaannya. Dia menciptakan segala sesuatu untuk dirinya, demi dan untuk dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada sesuatu pun dari yang diciptakannya itu berada di luar kendali Tuhan atau tidak menjadi milik Tuhan. Memang setan berusaha untuk merampas apa yang diciptakan Tuhan, tetapi dia bukanlah pemilik. Dia adalah pencuri. Firman Tuhan katakan, iblis adalah pencuri, tetapi Tuhan adalah pemilik. Dan jangan-jangan ketika kita merasa apa yang ada pada kita milik kita, jangan sampai kita seperti iblis itu, mencuri milik Tuhan. Ini yang saya ingin tekankan bagi kita. Pemahaman ini penting bagi kita, sehingga lewat pemahaman seperti ini kita dituntut untuk melihat kembali bagaimana Tuhan memperkenankan kita untuk menikmati segala sesuatu miliknya itu. Dan jika itu milik Tuhan, lalu kenapa kita bisa menikmatinya? Kenapa Tuhan izinkan kita bisa memilikinya? Bukan pemilik, kita hanya diberi kepercayaan untuk menikmati. Itu yang harus kita syukuri di sini. Seringkali sebagai manusia kita merasa bahwa harta, jabatan, kemampuan, keberhasilan adalah hasil kerja kita, sehingga itu merupakan milikku, kepunyaanku. Tetapi kita lupa, jika Tuhan tidak menganugerahkan itu kepada kita, apakah kita berhak untuk menerimanya? Ketika Tuhan tidak memberikan itu kepada kita, apakah itu ada pada kita? Tidak sulit bagi Tuhan untuk memindahkan segala sesuatu dari diri kita ke orang lain. Dang maul di rohani Tuhani, namorai gabi pugus, na pugus ibu gabi mamora. Banyak kita lihat gambaran seperti itu. Ketika kita tidak tahu bersyukur, ketika kita tahu bahwa ini adalah titipan Tuhan yang harus kita jaga, ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan, maka dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi yang rendah hati di hadapan Tuhan. Tidak ada yang harus kita sombongkan, tidak ada yang harus kita angkuhkan dalam hidup ini, yang merasa seakan-akan kita hebat dalam hidup ini. Mari kita kembali kepada Tuhan, melihat Tuhan. Tuhanlah yang hebat. Jika Tuhan bisa menciptakan segala sesuatunya itu dan itu miliknya, lalu kita diberikan kesempatan menikmatinya, bukankah itu merupakan betapa hebatnya Tuhan? Tidak hanya hebat, betapa baiknya Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk menikmati miliknya itu. Ini penting bagi kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi pengelola dari milik Tuhan, untuk menjadi pribadi yang setia atas apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, bukan lagi menjadi pemilik yang semena-mena atas apa yang Tuhan percayakan kepada kita, bukan untuk menjadi pribadi yang sombong dan angkuh atas apapun yang kita peroleh dalam hidup ini, karena itu semua adalah anugerah yang dipercayakan Tuhan kepada kita dari miliknya tersebut. Ini yang perlu saya rasa untuk kita renungkan hari ini. Apalagi di tengah-tengah situasi zaman sekarang, kita diperhadapkan dengan banyak perkara dunia ini. Seakan-akan kita dibawa untuk melihat dunia yang harus kita miliki. Tetapi kita lupa, dunia dan segala isinya ini adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Seharusnya ketika kita tahu seperti itu, bukankah kita harus kembali kepada pemilik itu? Datanglah kepada pemilik itu, katakan, Tuhan beri aku anugerah atas apa yang engkau miliki dalam hidup ini. Itu yang pertama yang saya ingin sampaikan. Sadarlah, tak ada sesuatu pun dalam dirimu milikmu. Semua itu adalah milik Tuhan. Kita hanya diberi anugerah untuk menikmatinya. Yang kedua, Tuhan menghendaki supaya kita selalu mengucap syukur, bukan hanya sekedar ibadah yang ritual. Mengapa pernyataan ini penting bagi kita hari ini? Di ayat yang ke-14 pemazmur mengatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Kita dapat melihat ayat ini sebagai sesuatu yang sangat luar biasa. Dan membayar nazarmu kepada yang maha tinggi. Artinya Allah kita itu bukan Allah yang setaraf dengan kita. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Sehingga yang Tuhan inginkan dari hidup kita adalah belajarlah untuk memandang kepada Tuhan.
Ketika kita mempersembahkan apapun kepada Tuhan, melakukan apapun kepada Tuhan, karena kita sadar Dia adalah Allah yang layak untuk kita tinggikan, layak untuk kita sembah, layak untuk kita muliakan. Dia adalah Allah yang maha tinggi. Selain Dia pemilik dari segala sesuatu, Dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Sehingga yang dicari Tuhan dari kita adalah bagaimana kita belajar untuk memandang Tuhan dan bersyukur. Tuhan tidak menolak persembahan umat Tuhan sebenarnya. Kalau kita belajar firman ini, bukan persembahan itu ditolak oleh Tuhan. Tetapi yang ditolak oleh Tuhan dari umatnya adalah ibadah yang hanya menjadi formalitas, tanpa hati yang baik, tanpa hati yang mengenal Tuhan, tanpa hati yang bersyukur atas anugerah Tuhan yang dimilikinya. Itu yang di sini. Sehingga mereka merasa sombong karena ketika mereka sudah bisa melakukan ini dan itu di hadapan Tuhan, mereka merasa itu sudah beres. Sudah melakukan kewajibannya kepada Tuhan. Katakan, tidak seperti itu yang aku mau. Kalau engkau berbicara persembahan, yang kurangkah padaku sehingga engkau perlu memberikan kepadaku? Seperti itu maksudnya. Tapi Tuhan katakan, bukankah segala sesuatu punyaku? Tetapi persembahkan syukur kepada Tuhan. Itu yang penting. Bagaimana ibadah kita itu merupakan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bangsa Israel sangat rajin beribadah. Kita tahu bagaimana mereka dengan luar biasanya menjaga ibadahnya, marwah ibadahnya. Tidak boleh bermain-main. Tetapi itu dilakukan hanya sebagai formalitas, ritual yang formalitas. Mereka tidak lagi memiliki hati kepada Tuhan. Sejarah ini berulang-ulang terjadi dalam kehidupan umat Israel. Ketika Tuhan sudah melakukan sesuatu kepada mereka, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka sedang susah hidupnya, mereka datang berseru kepada Tuhan. Dan itu terus berulang. Walaupun mereka jauh dari Tuhan, mereka masih memberikan persembahan. Mereka beribadah. Tetapi Tuhan katakan, bukan ibadahmu itu, bukan persembahanmu itu, tetapi sikapmu, hatimu. Adakah kita saat ini yang seperti umat Israel ini datang beribadah hanya seperti membayar utang begitu? Yang penting aku sudah beribadah. Mari Bapak Ibu, ketika kita datang beribadah dengan sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, melalui itulah kita berjumpa dengan Tuhan. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan itulah yang akan memberkati hidupmu. Ketika dalam ibadah ini engkau datang dengan hatimu yang benar-benar ingin bertemu dengan Tuhan, maka itulah yang memberkati kehidupan kita. Bukan apa yang kita lakukan dalam ibadah ini, tetapi bagaimana persiapan hati kita untuk menjumpai Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Jika kita masih diberi anugerah seperti hari ini datang beribadah, bukankah ini sesuatu yang harus kita syukuri kepada Tuhan? Mari Bapak Ibu, kita ubahlah cara kita beribadah. Hal yang sama seperti umat Tuhan ini sering terjadi dalam hidup kita. Kita rajin hadir dalam ibadah setiap minggu. Kita suka memberi persembahan kita. Aktif dalam pelayanan gereja. Tetapi hati kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apakah arti ibadahmu seperti itu? Mari Bapak Ibu. Walaupun mungkin penampilan kita sederhana, tetapi hatimu benar-benar mengasihi Tuhan. Engkau datang kepada Tuhan. Seperti wanita yang datang mengurapi kaki Yesus itu. Itu sangat berkenan kepada Tuhan, berkesan kepada Tuhan. Hati yang hancur, hati yang benar-benar membutuhkan lawatan Tuhan. Itulah yang dicari Tuhan dalam ibadah ini. Jadi bukan penampilan-penampilan yang kita poles sedemikian di luar itu yang dicari Tuhan. Bukan. Atau persembahan kita yang mungkin besar kita buat. Pentingnya persembahan untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi tanpa hati yang tulus memberikan itu, tak ada nilainya itu di hadapan Tuhan. Ini yang harus kita syukuri. Ingatlah, Tuhan lebih menghargai hati yang penuh syukur daripada persembahan yang besar yang kita lakukan dengan hati yang terpaksa. Apalagi terpaksa ya. Mari Bapak Ibu, kita belajar hari ini lewat kebenaran ini. Orang yang selalu bersyukur akan melihat setiap hari itu sebagai anugerah Tuhan dalam dirinya. Sehingga ia tidak mudah mengeluh, tidak mudah iri kepada orang lain, dan tidak mudah merasa kurang. Selalu merasa kurang, mengeluh dan seterusnya. Sebaliknya ia akan selalu menikmati berkat Tuhan. Dia akan selalu hidup mau memuliakan Tuhan. Dengan segala kemampuan yang dia miliki, dia akan pakai itu
semuanya untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Inilah ibadah yang sejati. Makanya Roma 12 ayat yang pertama itu katakan apa? Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bagaimana kita meletakkan hidup kita ini ke tangan Tuhan. Hati kita yang hancur itu mungkin ke tangan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku datang kepadamu. Aku bersyukur dengan keadaanku seperti ini. Aku datang dengan hatiku yang sedang pilu ini Tuhan. Karena aku tahu Engkau adalah Allah yang bisa menghiburku, meneguhkanku, mengubahkan hidupku. Ini yang dicari Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita buka hati kita hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini penting. Saya dalam pelayanan sehari-hari, walaupun saya melayani di lembaga tunanetra, tapi hampir sering datang orang untuk dilayani, konseling di sana. Ada banyak sekarang orang-orang yang penampilannya di luar biasa kelihatan, tetapi hatinya hancur berantakan. Dan saya ingin katakan kepada kita hari ini, belajar untuk memandang kepada Tuhan. Lihatlah Tuhan. Sesungguhnya Tuhan memahami hatimu, tetapi engkau tidak pernah membuka hatimu itu jujur di hadapan Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tahu pergumulanmu, tetapi engkau hanya memoles hidup luarmu untuk datang kepada Tuhan. Yang Tuhan ingin jamah itulah hidupmu, bukan hanya persoalanmu. Itu yang harus kita pahami dari kebenaran ini. Tuhan ingin melawat umatnya, tidak hanya membereskan persoalannya. Karena ketika umat itu dilawat oleh Tuhan, mereka akan semakin terbuka mengenal Tuhan. Mereka akan semakin tahu bagaimana mengasihi Tuhan. Tapi kalau hanya pergumulanmu yang ditolong Tuhan, hari ini engkau ditolong, hidupmu akan tetap hilang dari Tuhan. Itu yang kita lihat. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan, dalam hidup akan selalu ada kesulitan. Tetapi orang yang mau berseru kepada Tuhan akan diluputkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini adalah berita anugerah bagi kita di minggu pertama Trinitatis hari ini. Seperti yang saya katakan, bukankah Tuhan pemilik segala sesuatu? Itu yang kita lihat tadi. Jika kita tahu Tuhan pemilik segala sesuatu dan hati kita benar-benar terbuka untuk bersyukur kepada Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan pada kita hari ini? Persembahkan syukurmu, itu sudah tadi. Lalu katakan, berserulah kepadaku pada masa kesesakan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini berita anugerah bagi kita hari ini, di mana Tuhan pencipta dan pemilik segala sesuatu itu adalah Tuhan yang menyatakan dirinya sebagai pribadi yang peduli terhadap umatnya. Kepedulian Tuhan yang kita lihat dari kebenaran ini benar-benar menjadi berita anugerah bagi kita hari ini. Apa kurangnya Tuhan? Tak ada. Dia pemilik segala sesuatu dan pencipta segala sesuatu. Segala sesuatu ada pada dirinya. Lalu kita siapa? Kita adalah debu tanah, ciptaan Tuhan yang tak sempurna sebenarnya. Oleh karena dosa, sudah rusak hidup kita ini. Tuhan tahu keadaan kita. Sehingga Tuhan menyapa umatnya pada saat itu. Sehingga tidak hanya terfokus mereka kepada persembahannya, ibadahnya, apa yang mau mereka buat. Tetapi Tuhan ingin katakan, sesungguhnya engkau banyak masalah. Sesungguhnya engkau banyak pergumulan. Engkau tidak mengenal dirimu. Engkau hanya memoles-moles dengan persembahanmu, dengan apa yang kau bisa buat dalam ibadahmu. Tetapi sebenarnya hatimu, hidupmu, nah ini yang perlu Bapak Ibu. Mari kita hari ini menyadari, berseru kepadaku pada masa kesesakan. Sebenarnya ada banyak orang datang beribadah pun hatinya sesak. Pergumulannya berat, hidupnya tertekan. Sayangnya hari ini kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang seperti ini, mari terimalah firman Tuhan ini sebagai berita anugerah. Mengapa kita tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan? Berserulah kepada Tuhan, maka Ia akan meluputkan engkau. Adakah kita menyadari apa yang Tuhan inginkan dari kita lewat kebenaran ini? Dia tidak hanya berkuasa menciptakan segala sesuatu. Dia tidak hanya berkuasa menciptakan hidupmu, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang berkuasa memulihkan keadaanmu.
Mengapa kita berdiam diri? Mengapa kita menangisi diri, meratapi keadaan kita? Bukankah Tuhan adalah Tuhan pencipta segala sesuatu yang mengerti keadaan kita? Jugalah Tuhan yang dapat memulihkan kita. Biarlah itu menjadi berita anugerah saya katakan hari ini. Karena saya tahu, walaupun kita datang di sini, sebenarnya hati kita banyak yang berantakan ini sekarang ini. Bisanya kelihatan. Saya kalau ada datang minta pelayanan kayak apa, saya katakan, kenapa hatimu susah? Kok Amang tahu? Ya saya tahu, dari mukamu saja kelihatan. Kalau orang yang hidup dalam Tuhan berserinya mukanya, ada pancaran kasih Kristus di dalam dirinya. Tapi kalau tidak, itu kelihatan sekali ada banyak masalah itu. Ya, saya sangat yakin yang kita beribadah di sini pun banyak yang sedang bermasalah hidupnya. Firman Tuhan hari ini menjadi berita anugerah kepada kita. Mari, ketika kita mau datang berseru kepada Tuhan, yakinlah seruan kita tidak menjadi seruan yang sia-sia. Kalau kita datang dari hati yang tulus, Tuhan pasti akan menolong kita. Melalui firman Tuhan ini, Tuhan mengajak kita untuk menjadikan Dia sebagai tempat pertama kita berseru. Karena Dia berjanji kepada kita, ketika kita datang kepadanya dengan iman, Dia pasti meluputkan kita. Dia pasti menolong kita. Dia pasti memulihkan keadaan kita. Ini yang dinantikan Tuhan dari umat Israel. Kita lihat perjalanan umat Israel. Kalau saudara baca firman, ketika mereka jauh dari Tuhan, hidupnya pasti susah. Dan dalam kesusahan itu, ketika mereka berseru, Tuhan pasti akan tolong. Pasti akan Tuhan tolong mereka. Sekalipun mereka hidup dalam dosa tadinya, ketika mereka datang dengan segenap hati kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Makanya katakan berseru kepada masa kesesakan. Kesesakan itu bisa karena dosa, karena masalah, karena persoalan hidup. Tak ada persoalan yang sulit bagi Tuhan. Asal kita mau datang dengan rendah hati kepadanya, Dia bisa menolong. Dia tidak hanya pemilik segala sesuatu, tetapi Dia bisa melakukan segala sesuatu untuk kita. Mari Bapak Ibu, terimalah kebenaran ini. Karena jangan menyerah ketika menghadapi persoalan hidup. Jangan ada lagi yang datang ibadah hari ini menjadi putus asa pulang dari tempat ini. Buka hatimu kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, aku sedang dalam kesesakan hari ini. Aku tahu Engkau pencipta dan pemilik segala sesuatu. Ketika aku datang dalam syukurku kepada Tuhan, dalam keadaan hatiku yang hancur hari ini kepadamu, aku yakin Engkau pasti akan meluputkanku dan memulihkan keadaanku. Karena itu jangan menyerah Bapak Ibu. Jangan pernah menyerah ketika ada persoalan yang berat menimpa hidup saudara. Sebab Tuhan sang pemilik dunia ini dan segala isinya juga adalah kepunyaannya. Dia adalah juga Tuhan yang sanggup menolong hidupmu hari ini. Dia juga adalah Tuhan yang sanggup memulihkan keadaanmu hari ini. Dia juga adalah Tuhan yang sanggup memberkati hidupmu hari ini. Sehingga engkau akan tahu benar-benar Tuhan adalah pemilik segala sesuatu termasuk hidupmu. Karena Dia pemilik hidupmu, Tuhan mau hidupmu baik-baik saja. Tak ada rancangan Tuhan untuk membuat engkau tidak baik. Rancanganku adalah rancangan masa depan penuh harapan, bukan kecelakaan. Tak ada rancangan Tuhan untuk mencelakai hidup kita, untuk membuat kita susah. Bahkan Yesus berjanji, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, ku beri kelegaan kepadamu. Di mana kita menemukan bahwa rancangan Tuhan membuat kita susah? Tak ada itu. Firman Tuhan selalu memberikan kita jaminan ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan ditolong oleh Tuhan. Ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan mendengarkan seruan kita. Bahkan ketika kita dalam kesesakan berseru kepadanya, Dia akan meluputkan kita. Lalu apa lagi yang kita ragukan dalam hidup ini? Apa lagi yang kita takutkan? Mengapa kita tidak mau datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena hanya merasa kita hebat. Itunya sebenarnya rahasianya. Karena kita merasa kitalah pemilik hidup ini. Kita merasa kita hebat karena kita pintar, kita punya segala sesuatu. Sadarlah hari ini, yang ada padamu itu bukan milikmu. Engkau pintar, itu bukan kepintaranmu. Engkau hebat, bukan kehebatanmu. Ternyata engkau menemukan dirimu juga dalam kelemahan kan. Lalu apa yang kau hebatkan dalam hidupmu? Bukankah kita perlu harus rendah hati di hadapan Tuhan, datang berseru, katakan kepada Tuhan, kalaupun aku memiliki ini dan itu Tuhan, itu milikmu, aku bersyukur. Tetapi lihat hidupku Tuhan, aku juga punya pergumulan hari ini. Aku juga punya persoalan hidup hari ini. Aku membutuhkan uluran tangan Tuhan hari ini untuk memulihkan hidupku. Sehingga aku benar-benar boleh mengenal bahwa Engkau Tuhan pencipta dan pemelihara hidupku, pemilik hidup ini.
Inilah yang bisa saya bagikan untuk kita dalam minggu hari ini. Kiranya Bapak Ibu tertolong. Setiap kita boleh menyadari hari ini benar bahwa Tuhanlah pemilik segala sesuatu, termasuk hidup kita. Tak ada yang kita harus banggakan. Kalaupun ternyata kita saat ini tidak seberuntung orang lain menurut kita, datanglah kepada Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidupmu. Tuhan bisa memulihkan keadaanmu. Dan Tuhan pasti bisa memberkati kehidupan kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pada minggu hari ini kami diberi anugerah kesempatan mendengarkan berita anugerah melalui firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan. Kami diingatkan bahwa Engkau adalah pemilik segala sesuatu yang ada dalam dunia ini, termasuk pemilik hidup kami. Tetapi kami sering menemukan diri kami Tuhan tak berdaya, penuh dengan pergumulan, penuh dengan kesesakan dan persoalan-persoalan hidup yang berat. Untuk itulah kami diajar oleh Tuhan hari ini supaya kami boleh memandang kembali kepada Tuhan, datang dalam kerendahan hati kami untuk bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun keadaan kami dalam keadaan yang sulit, kami percaya firman-Mu hari ini memberikan kami jaminan. Ketika kami berseru kepadamu, Engkau akan meluputkan kami. Lihatlah umat-Mu hari ini Tuhan yang datang kepadamu dengan segala perkara hidup mereka. Mereka datang membawanya kepada Tuhan. Berkenanlah Engkau melawat kami. Sehingga setiap kami yang lemah dikuatkan oleh Tuhan hari ini. Yang putus asa Tuhan tolong berikan harapan baru bagi mereka. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan kepada mereka. Yang dalam pergumulan sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus, ulurkan tangan-Mu dan pulihkan penyakit mereka. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan. Karuniakan kepada mereka tetap semangat belajar, hikmat, bijaksana dan kepintaran untuk mereka bisa berhasil. Ada yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya rancangan-Mu bagi setiap anak-anak-Mu adalah masa depan yang penuh dengan harapan. Buka mereka kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang baik. Berkati juga keluarga-keluarga. Lawat hidup keluarga, pulihkan yang sedang bergumul untuk apapun. Keluarga yang mengharapkan keturunan, berkati buah kandungan mereka Tuhan, sehingga mereka hidup dalam sukacita karena Tuhan. Orang-orang tua, berikan mereka tetap kesehatan dan berkati masa tua mereka. Berkati jemaat-Mu tempat ini, hamba-hamba-Mu yang melayani, sehingga jemaat ini semakin terpimpin dalam pertumbuhan iman yang semakin dewasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Saat
bersungkur dan sembahmu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan terambil dari kitab Mazmur 51 ayat 19, demikian bunyinya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Amin. Kita berikan persembahan kita kepada Tuhan.
kita semua bangkit. Kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai korban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah korban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Aku suka membagi pada orang tak punya agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan tangan kiri, tak tahu apalah ku yang kanan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah engkau dengan sukacita, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semuanya.